Hai sob, kembali lagi di animasi Donghua. Spoiler, pada episode sebelumnya menceritakan tentang kelompok Jonggu yang duduk di lantai 3, yang mana selanjutnya sosok Jin Lidong pun segera turun ke arena. Di sisi lain, utusan Jinchang menyuruh budak di langkah ketujuhnya untuk turun ke arena dan mengalahkan Jin Lidong. Tak lama setelah itu, sang komentator segera memulai pertandingannya. Dan cerita pun dimulai. Mendengar keputusan Jonggu seperti ini, orang-orang banyak tercengang. Karena Jonggu berhak untuk memaksa budaknya agar tetap terus bertarung. Bahkan, Jonggu bisa membiarkan budaknya bertarung sampai mati. Tetapi, semua orang tidak menyangka bahwa Jonggu hanya mengakhirinya dengan mengakui kekalahan. Di satu sisi, pertarungan antara makhluk abadi selalu menghabiskan banyak waktu. Lagi pula, tidak mudah untuk membunuh makhluk abadi di dalam pertempuran. Namun, baru saja pertandingan dimulai, pertarungan pun malah berakhir dengan begitu cepat. Seharusnya di Aula Budak Ashura, semakin lama pertempuran berlangsung, maka secara alami efeknya semakin baik bagi mereka. Karena jika lebih banyak orang dapat ditekan, maka akan semakin banyak orang yang akan bertaruh. Utusan Jonggu, apakah kamu masih punya budak untuk melakukan pertarungan? Jika tidak ada, maka budakmu yang kalah akan segera menjadi milik utusan Jinchang, ucap komentator dengan hormat. Walaupun orang itu tampak menghormati Jonggu, tetapi sebenarnya tatapan matanya penuh dengan penghinaan. Namun, Jonggu tetap berdiri dengan acuh tak acuh, dan walaupun menghadapi makian dari semua orang, Jonggu masih terlihat tetap tenang. Bagaimanapun, dia sudah terbiasa dengan ejekan seperti itu. Karena di masa lalu, dia jarang dihormati oleh orang-orang di alam Dewa Iblis Abadi. Ya, tantangannya belum berakhir, ucap Jonggu dengan perlahan. Pada saat yang sama, dia segera menoleh sedikit ke arah Shoyan yang berada di belakangnya. Melihat itu, Shoyan yang mengenakan topeng segera berdiri perlahan. Bahkan, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, dengan cepat dia menggerakkan tubuhnya. Kemudian berubah menjadi pelangi panjang dan langsung menyapu ke arah arena. Budak sebelumnya berada di langkah ke-6. Tetapi aku tidak menyangka hanya dengan drum pencuri hati dia dapat dikalahkan dengan mudah. Apakah Jonggu sebodoh itu sehingga dia membuang seorang budak dewa begitu saja? Atau apakah dia begitu murah hati dan dia berencana memberikan budak keduanya kepadaku? Ucap Jinchang dengan nada mencibir, seolah-olah dia sangat yakin akan kemenangannya. Pada saat ini, Jin Lidong menundukkan kepalanya beberapa saat. Namun, dia masih terlihat sangat malu. Kemudian, dia dengan cepat meninggalkan arena pertandingan dan kembali ke belakang Jonggu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun sebenarnya Jin Lidong tidak terluka parah karena pertarungan sebelumnya, hanya saja sekarang dia hanya berpura-pura terluka parah. Meskipun Shoyan tidak menjelaskan rencananya, namun Jin Lidong juga sudah menebak apa yang dipikirkan Shoyan, bahwa Shoyan hanya mencoba menarik orang lain karena dia menginginkan hasil yang lebih besar, sehingga dia mengatur kekalahan dalam pertarungan pertama Jin Lidong yang membuat banyak orang pun memasang taruhan ke pihak Jinchang. Jadi, jika pihak Jonggu menang, maka poin kontribusi bisa didapatkan dengan sangat besar. Dengan kekalahan teman budakmu di langkah ke-6, mengapa kamu masih ingin bertarung denganku? Bagaimanapun, aku dan kamu sama-sama menjadi budak orang lain. Jadi, menyerahlah, ucap Longbyo dengan lembut. Longbyo mentransmisikan dengan kekuatan jiwanya, sehingga tidak ada orang lain yang mendengarnya. Jadi, hanya Shoyan yang bisa mendengarkan di dalam benaknya. Mendengar itu, hati Shoyan pun sedikit tergerak, dan Shoyan tidak bisa merasakan niat membunuh di dalam dirinya. Meskipun begitu, Shoyan tidak menjawab. Dia juga tidak tahu apa maksud dari pertanyaan itu. Aku akan memenangkan tantangan ini. Jadi, kamu harus berdiri untuk mengambil tindakan, ucap Shoyan yang menjawab menggunakan kekuatan jiwanya. Kemudian, di balik topengnya pun terdengar suara tawa yang keras. Hahaha, saudaraku, aku hanya ingin bertanya, dari dunia mana kamu berasal? Ucap Longbyo sambil menghela napas panjang. Kita akan membicarakannya nanti. Sekarang, lawan aku dulu, jawab Shoyan secara perlahan. Setelah beberapa saat, sebelum Longbyo dapat berbicara, tiba-tiba Shoyan melangkah maju dengan kakinya. Kemudian, tinju Shoyan pun mengarah ke Longbyo dalam sekejap.
Tepat ketika tinju Xian mengarah ke Longbyo, Longbyo pun dengan cepat mengayunkan pedangnya. Kemudian, energi pedang merah dengan ganas menyapu ke arah tinju Xian. Namun, Xian tidak menghindari energi pedang tersebut. Segera, tinju Xian bertabrakan dengan energi pedang Dewa Pembunuh Iblis secara keras, yang membuat energi pedang itu pun meledak. Sebelum kekuatannya runtuh, tinju Xian tidak berhenti sama sekali dan langsung menghantam dada Longbyo. Segera, terdengar suara teredam di seluruh arena. Longbyo pun diterbangkan seperti layang-layang yang talinya putus. Bahkan, sosoknya terus melesat keluar dan langsung menghantam penghalang emas. Saat energi dan darah melonjak, Longbyo pun langsung menyemburkan seteguk besar darah dari mulutnya. Pada saat ini, Longbyo mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan. Tetapi, ketika dia mengangkat kepalanya, dia tidak melihat Xiaoyan. Segera, Longbyo berdiri sambil berpikir karena pukulan tadi sangatlah aneh. Dia jelas-jelas tidak merasakan kekuatan abadi sama sekali. Namun, kekuatan pukulan tersebut itu sangatlah kuat, walaupun diblokir dengan energi pedang Dewa Pembunuh Iblis yang mengandung kekuatan angin yang sangat kencang. Setelah beberapa saat, Longbyo pun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia dengan cepat melihat sosok Xiaoyan yang ingin meninjunya lagi. Melihat itu, Longbyo menstabilkan pikirannya dan segera menggunakan kekuatan keabadian yang melonjak dari tubuhnya. Lalu, sosok Longbyo pun langsung bergegas keluar dengan tinju pembunuh naga merahnya. Setelah raungan naga terdengar, Longbyo pun mengayunkan tinjunya dengan ganas. Tepat ketika kedua tinju itu bertabrakan, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras yang memekakan telinga. Namun, sebuah tangan merah segera menarik Longbyo ke belakang. Pada saat tinju bertabrakan dengan tinju Xiaoyan, itu terdengar suara jari patah dari tinju Longbyo. Apa? Tubuh fisiknya sangat kuat, ucap Longbyo. Setelah kedua tinju itu bertabrakan, Longbyo pun berteriak dengan suara yang keras. Namun, sebelum Longbyo terjatuh, dia dengan cepat mengayunkan tinjunya. Kemudian, raungan naga merah pun sekali lagi mengembun dan menyapu ke arah Xiaoyan dengan ganas. Segera, Xiaoyan pun mengayunkan tinjunya lagi dan menghantam kepala naga merah di atas dengan keras, sehingga kepala naga merah mengeluarkan raungan sedih. Melihat itu, mata Longbyo tiba-tiba menyusut saat tinju Xiaoyan menghancurkan kepala naga merah. Bahkan, tinju Xiaoyan masih tidak berhenti dan mendarat di tangan Longbyo, sehingga terdengar suara klik dari tangannya. Itu membuat Longbyo pun menjerit kesakitan lalu jatuh ke tanah. Saat kepala Longbyo tenggelam ke tanah dan lengannya juga patah, semua orang di aula budak Ashura pun tercengang. Ketika melihat kejadian itu, bahkan Jincang yang sedang duduk di lantai 1, sekarang senyuman di wajahnya telah menghilang. Sial, ini tidak mungkin. Aura yang terpancar dari orang ini jelas-jelas hanya berada di langkah kelima Kaisar Keabadian. Tetapi, kenapa orang ini begitu kuat? Gumam Jincang. Pada saat ini, Xiaoyan menatap Longbyo. Namun, dia tidak mengambil tindakan lagi. Sekarang, akui saja kekalahanmu, ucap Xiaoyan secara perlahan. Sebelumnya, Xiaoyan juga melihat bahwa Longbyo berbelas kasihan kepada Jin Lidong. Dan sekarang, Xiaoyan lagi yang melakukannya kepada Longbyo. Bahkan, dia mencoba membujuknya untuk menyerah, yang menunjukkan bahwa Longbyo memang orang jujur dan tidak suka membunuh tanpa pandang bulu. Saudaraku, meskipun aku basah kuyup oleh air hujan, namun aku tetap ingin memegang payung untuk orang lain, ucap Longbyo yang menjawab perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan pun menyipitkan matanya. Jelas, Xiaoyan tahu untuk membuat Longbyo mengakui kekalahan, dia harus membuatnya terluka parah. Dengan cara ini, dia mungkin lebih yakin untuk mengakui kekalahan. Tetapi, tanpa diduga, Longbyo tersenyum pahit dan segera menggelengkan kepalanya. Saudaraku, aku tidak bisa mengaku kalah dengan cedera seperti ini. Kali ini adalah waktunya untuk bertarung dengan baik denganmu, ucap Longbyo yang melanjutkan. Kemudian, dia segera berdiri dan menyambung kembali lengannya yang patah. Lalu, setelah kabut putih naik, luka di lengan Longbyo pun segera pulih. Tepat ketika Longbyo menstabilkan sosoknya, dia langsung bergegas menyapu dengan cepat ke arah Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan juga tidak berdiri diam. Dia pun juga langsung segera bergegas. Kali ini, kedua kekuatan pun langsung bertabrakan dengan keras. Namun, tubuh Longbyo dipenuhi dengan kekuatan keabadian. Bahkan, tanpa ragu, dia juga meledakan kekuatan Kaisar Keabadian di langkah ke-7 sepenuhnya. Jika tidak, mungkin dia tidak dapat mengimbangi kekuatan Xiaoyan. Setelah Longbyo meledakkan kekuatan penuhnya, dia pun berteriak dengan keras dan mengeluarkan teknik domain Dewa Abadi Naga yang mengamuk dan gerbang harimau. Setelah itu,
tiba-tiba kedua sosok yang bertarung pun menghilang di arena. Aku pikir memang perlu waktu untuk bertarung di domain Dewa Abadi, jadi tidak perlu khawatir. Aku juga ingat putusan Cincang juga memiliki budak dewa yang cukup kuat, jadi pasti tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ucap sebuah sosok yang berbicara dan bersiap untuk membuatnya. Namun, tiba-tiba sebuah ledakan mengakibatkan seluruh aula budak Ashura sedikit bergetar. Kemudian, sebuah sosok pun kembali menghantam dinding dengan keras. Bahkan, tubuhnya berlumuran darah dengan lengannya yang patah dan dadanya penyok ke dalam. Ketika Cincang melihat adegan ini, dia tidak percaya karena Longbyo telah dikalahkan. Pada saat ini, Xiaoyan yang mengenakan topeng di kejauhan, ia segera mendekati Longbyo dan ada nyala api di tangannya. Seolah-olah dia berencana untuk melenyapkan Longbyo sepenuhnya. Tetapi, Xiaoyan sejauh ini tidak menggunakan kekuatan avatar apapun dan dia hanya menggunakan kekuatan Kaisar Keabadian di langkah kelimanya dan mengandalkan tubuh abadi Yuan Shen bintang 2. Apa yang terjadi? Mengapa Longbyo dikalahkan begitu cepat? Ucap Cincang dengan ekspresi terkejut. Bagaimanapun, budaknya berada di langkah ke-7, sedangkan Xiaoyan hanya memancarkan aura di langkah ke-5. Seharusnya, itu tidak mungkin baginya untuk mengalahkan budak Cincang. Melihat adegan ini, Cincang pun mengerutkan keningnya. Dia merasa bahwa Longbyo sengaja mengalah di dalam pertarungan ini. Namun, Cincang sepertinya belum siap mengaku kalah di dalam pertandingan ini. Utusan Cincang akan sangat disayangkan jika budak Longbyo tewas di dalam pertempuran. Bagaimanapun, kamu memiliki budak di langkah ke-9. Jadi, mengapa harus mengambil resiko seperti itu? Ucap sosok di samping dengan perlahan. Mendengar itu, mata Cincang pun menjadi lebih dingin. Jika kamu tidak mengaku kalah sekarang, aku akan benar-benar membunuhmu. Ucap Xiaoyan yang mentransmisikan suaranya kepada Longbyo. Namun, Xiaoyan tidak bisa terus menghabiskan waktunya seperti ini. Jika tidak, rencananya akan ketahuan. Pada saat ini, Longbyo pun mengeluarkan seteguk besar darah. Meskipun dia terluka parah, tetapi tubuhnya dapat dipulihkan dengan cepat. Namun, sepertinya Longbyo sudah tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung di matanya. Saudaraku, kekuatan tubuh fisikmu sangatlah kuat, dan aku mengaku kalah. Hanya saja, kamu masih harus menghadapi orang kuat di langkah ke-9, dan aku hanya bisa mendoakanmu agar bisa memenangkannya. Ucap Longbyo yang menjawab perlahan. Setelah dia mengatakan itu, dia pun segera pingsan. Mendengar itu, Xiaoyan tidak menjawab sama sekali, dan sepertinya dia akan memberikan pukulan terakhir kepada Longbyo. Melihat Xiaoyan yang akan mengambil tindakan, Cincang pun menatap Longbyo. Bagaimanapun dia juga telah memenangkan banyak tantangan untuknya sebelum Cincang menebus Tianjun. Lagi pula, sebelumnya Longbyo adalah kekuatan tempur terkuat Cincang. Tetapi, dia tidak pernah menyangka dengan kekuatan Longbyo yang berada di langkah ke-7 yang seharusnya cukup untuk menghancurkan budak Chonggu, itu malah dikalahkan dengan mudah. Namun, Cincang juga tidak ingin Longbyo mati seperti ini. Setelah memikirkan ini, Cincang pun mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. Pertarungan telah berakhir. Budak utusan Chonggu menang. Ucap komentator setelah melihat Cincang yang mengaku kalah. Pada saat yang sama, segera sosok Xiaoyan pun menarik lengannya dan menatap Longbyo sambil mencibir. Bersiaplah untuk mengganti tuan, ucap Xiaoyan dengan lembut. Mendengar itu, Longbyo pun sedikit tercengang. Saudaraku, meskipun tubuh fisikmu sangatlah kuat, namun kekuatan di langkah ke-9 ini sangatlah menakutkan. Bahkan, aku merasa bahwa orang kuat di langkah ke-9 ini tidaklah biasa. Saudaraku, sebaiknya kamu berhati-hati. Karena orang ini mungkin tidak akan menahan diri sama sekali. Ucap Longbyo yang segera memperhatikan Xiaoyan saat ini. Dasar sampah, cepat kembali. Jika tidak, aku pasti akan menghancurkanmu. Ucap Cincang. Segera, sebuah suara omelan marah terdengar keras di seluruh arena. Mendengar itu, Longbyo pun segera berdiri untuk kembali. Tetapi, sebelum itu, dia mengaplokkan tinjunya dengan hormat ke arah Xiaoyan. Kemudian, dia pergi ke arah Cincang. Segera, suara gemuruh pun terdengar lagi di aula budak Ashura. Karena Longbyo dikalahkan oleh budak di langkah ke-5. Dan ini lebih bergemuruh daripada Cincang yang memenangkan pertandingan sebelumnya. Meskipun mereka semua merasa bahwa Cincang sudah pasti menang, tetapi
Bagaimanapun juga, Longbyo sangat terkenal di aula budak Ashura. Bahkan, belum pernah mengalami kekalahan sejauh ini. Jadi, saat mereka menyaksikan kekalahan Longbyo, hal ini langsung membuat orang-orang tersebut tidak bisa duduk diam. Aku bertaruh 2000 poin kontribusi, dan ini adalah kekayaan seluruh keluargaku. Tetapi, bagaimana bisa ada kesalahan seperti itu? Apa kekuatan yang dimiliki budak utusan Jonggu? Dia mengalahkan Longbyo dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Di masa lalu, hanya sedikit utusan yang berpartisipasi di dalam tantangan budak Ashura. Apakah mungkin kedua utusan ini merencanakan sesuatu? Menurutku, ini itu tidaklah mungkin. Karena sekarang, aula ini dipenuhi banyak orang. Sehingga, ada banyak sekali orang yang mengawasi. Tapi sepertinya, Longbyo lah yang sengaja mengalah. Ucap penonton. Pada saat ini, tatapan sinis kepada Jonggu sebelumnya telah berubah. Jadi, semua mata pun tertuju pada lantai pertama di mana Jinchang berada. Sekarang, semua orang terlihat marah saat melihat Longbyo yang sedang duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya. Kemudian, tatapan mereka pun beralih ke arah Jinchang. Utusan Jinchang, kamu tidak akan menyerah, bukan? Bagaimana dengan situasi ini? Jika menyerah, bukankah semua kontribusi kami akan sia-sia? Ucap seseorang. Jangan khawatir semuanya. Apakah kalian tidak pernah mendengar bahwa utusan Jinchang baru-baru ini telah memperoleh budak di langkah ke-9 Kaisar Keabadian? Bahkan, jika budak Longbyo dikalahkan oleh budak Jonggu, tidak mungkin budak langkah ke-9 ini akan gagal. Ucap orang lain yang menenangkan keadaan. Longbyo, apakah di dalam pertarungan itu kamu dengan sengaja mengaku kalah? Atau kamu benar-benar dikalahkan? Ucap Jinchang yang bertanya dengan suara rendah. Tuan, kali ini aku benar-benar kalah. Jika Tuan tidak mengangkat tanganmu, mungkin aku tidak memiliki kehidupan lagi. Ucap Longbyo dengan perlahan. Namun, dia tidak menjelaskannya secara rinci. Bahkan, dia tidak memberitahu Jinchang dengan detail tentang kekuatan Shoyan yang mengerikan. Sepertinya, kamu benar-benar sampah kali ini. Bahkan, dengan senjata sekuat pedang abadi pembunuh iblis dan genderang guntur pencuri hati, kamu masih saja tidak bisa menghadapi orang itu, yang jauh lebih lemah daripada dirimu. Setelah ini, kamu akan diperlakukan sama seperti para budak lain, dan kamu tidak berhak berada di sisiku lagi. Jadi, senjata yang kamu miliki, itu juga akan aku ambil. Ucap Jinchang dengan marah. Pada saat ini, di belakang Jinchang masih ada banyak sosok yang sedang berdiri, dan mereka semua adalah budak Jinchang. Bahkan, kekuatan budak Jinchang juga tidaklah rendah. Oleh karena itu, kekuatan Jinchang termasuk yang teratas di antara para utusan. Jika aku bisa mendapatkan 2 budak milik Jonggu, maka aku sebagai utusan, aku akan menduduki peringkat pertama di antara utusan yang ada. Ucap Jinchang sambil menggetakkan giginya. Kemudian, dia melihat ke arah Tianzun. Namun, sepertinya Tianzun tidak memiliki ekspresi sama sekali. Seolah-olah dia belum menyerah saat ini. Tianzun, pergi dan kalahkan orang itu. Jika tidak, kamu akan tahu konsekuensinya. Ucap Jinchang. Sambil berbincang, pikiran Jinchang pun juga bergerak, yang membuat tanda budak di leher Tianzun pun menjadi panas. Ki dan darah di tubuhnya sangat gelisah. Setelah merasakan itu, Tianzun pun tertekun sejenak. Karena semua kekuatan di tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Jika ini terus berlanjut, mungkin itu akan segera terjadi penghancuran diri. Sialan, segel ini sangatlah aneh. Jika tubuh fisikku hancur, maka kekuatanku pasti akan turun lagi. Sehingga, untuk menerobos dewa keabadian, itu akan tertunda lebih lama lagi. Gumam Tianzun di dalam hatinya. Kemudian, dia pun menatap Shoyan yang mengenakan topeng di arena. Namun, saat dia merasakan napas Shoyan, dia juga sedikit mengerutkan keningnya. Dia hanya Kaisar Keabadian di langkah ke-5. Ucap Tianzun dengan nada mencibir. Namun, sepertinya dia tidak menyadari keanehan dari Shoyan. Malah sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Longbyo yang membuat dia merasa aneh. Orang ini berada di langkah ke-7, tetapi dia benar-benar kalah dari langkah ke-5 ini. Jika dilihat dari pertarungan sebelumnya, aura keabadian yang dipancarkan orang bertopeng ini sangat sedikit. Apakah mungkin orang bertopeng ini memiliki tubuh abadi? Gumam Tianzun di dalam hatinya. Tepat ketika Tianzun memikirkan tentang tubuh abadi, tiba-tiba suara keras pun terdengar lagi. Tianzun, mengapa kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan? Apakah kamu ingin merasakan segel budak lagi? Ucap Jinchang. Karena Tianzun tidak bergerak,
Ekspresi marah pun muncul di antara alis Jinchang. Namun, sekalipun itu hanyalah sebuah teguran yang tajam, Tianjun tidak membantah sama sekali. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri sekarang. Jadi, dia hanya bisa mendengarkan kata-kata Jinchang untuk saat ini. Tianjun, aku ingin kamu mengalahkan budak di langkah kelima ini. Itu tidak akan menjadi masalah, bukan? Ucap Jinchang lagi. Ya tuan, baiklah, jawab Tianjun. Setelah menjawab, dia pun segera maju selangkah. Kemudian, segera menangkupkan tinjunya dengan hormat ke arah Jinchang, yang membuat Jinchang pun merasa sedikit lega. Segera, Sok Tianjun pun perlahan terbang keluar. Namun, dia tidak berubah menjadi pelangi panjang. Bahkan, meskipun dia tidak menunjukkan momentum yang sangat kuat, tetapi saat sosok Tianjun terbang keluar, ada perasaan tekanan yang kuat di tubuhnya. Dengan aura seperti ini, itu memang benar budak yang berada di langkah ke-9, ucap penonton. Ya, bagaimanapun juga, tidak ada banyak budak di langkah ke-9 di alam Dewa Iblis. Dengan budak ini, mungkin kehidupan utusan Jinchang pasti akan makmur di masa depan, ucap penonton lainnya. Merasakan aura yang keluar dari tubuh Tianjun, sebuah keributan pun muncul lagi di antara para penonton. Jelas, dengan budak di langkah ke-9, mereka merasa bahwa Jinchang pasti menang di dalam tantangan ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.